Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa pada hari Ahad, hari ini kita akan mendapatkan taklim akhlak tasawuf yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor kita. Dan sebelum pengajian ini kita mulai, kami informasikan dan mengumumkan bahwa insya Allah nanti kurang lebih jam 10 jamaah haji kita Bapak Sanusi dan Ibu Dewi insya Allah akan sampai di desa kita. Oleh karena itu pada bapak dan ibu yang berkesempatan untuk kita sama-sama menerima jamaah kita Bapak Haji Sanusi dan Ibu Dewi yang insya Allah nanti akan datang di sini jam 10 dan selanjutnya nanti kita bersama-sama membuka pengajian ini dan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak besar dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah pada subuh ini baca kita sholat subuh berjamaah, zikir dan doa. Kemudian kita melanjutkan untuk majelis ilmu dalam rangka menimba ilmu yang tentu saja ya saya hanya mengantarkan saja sama saja posisinya, dan kita mendapatkan barokah ilmu yang kita kasih berbeda dari kitab Minhajul Abidin ila Jannatil Rabbil Alamin karya Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai pada akobah yang ketiga ya, kaitan dengan penghalang atau penghambat jika menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akobah pertama tentang ilmu, jadi jangan pernah lelah kita mencari ilmu, menuntut ilmu, baik kita datang ke majelis ilmu atau juga kita mutola'ah dari buku kitab yang bisa kita baca, karena ilmu merupakan kunci cahaya, bukan penerangan dalam kehidupan kita, khusus ilmu dunia, ilmu agama. Kemudian yang kedua kita bahas tentang bagaimana menguruskan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hambatan yang berkaitan dengan membawa beratnya ibadah dan membawa pada hambatan dari malasnya kita beribadah, dan itu karena dosa. Karena itu kita sudah membicarakan tentang
sikap kita menghadapi kehidupan dunia itu di sini disebutkan bersikap bersuhud, ya, tidak terpedaya dengan kehidupan duniawi kita lebih mengutamakan akhirat kita juga tidak meninggalkan kehidupan keduniaan kita. Tapi jangan kemudian kehidupan dunia kita bisa menghalangi, bisa menghambat, bisa memperdaya untuk kita kehidupan akhirat kelak. Menyikapi dunia selain zuhud ada warak ya, berhati-hati kita untuk mencari yang halal dan meninggalkan yang haram, bahkan yang syubhat pun kita tinggalkan. Kemudian ada menyikapi kehidupan dunia disebut dengan selain warak, ya, selain yang zuhud, warak, juga qanaah, merasa nyaman, merasa enak, merasa tenang apa yang ada, menerima sesuatu yang ada. Masyaallah, ya, sekarang akan kita bicarakan tentang itu tidak merasa aman dengan teman duduknya sendiri. Apa maksudnya? Hari dekat cuan itu kalau kita di mana-mana sudah tidak merasa aman dengan bertetangga, kita tetangganya tidak memberi amanah, tidak memberikan aman dengan kita. Kemudian kita berteman dengan orang yang tidak merasa aman. Teman saja, dengan teman saja, teman duduk maksudnya ya, jadi itu kita tidak merasa aman. Nah, itu sudah kacau seperti itu. Wakakrat Mas'ud fi khabarin akhar, Mas'ud juga menyatakan dalam hadis yang lain dalam Haris kepada Haris itu Amirah qal in yudfa an umrika, jika kamu nanti panjang umur, ya, panjang umur, pasayati alaika zamanun kathirun fuqabahu nasari, maka nanti akan kamu temukan, akan datang waktu alaika kepadamu zaman ya, kathirun fuqabahu, kathiru fuqabahi, kathiru fuqabahi, qalilu ulama'i ya, kathirun fuqabahu, qalilun ulama'u, banyak orang yang ceramah, yang khutbah, yang memberikan nasihat, tapi sedikit ulama. Ulamanya sedikit, tapi yang banyak yang berkhutbah, yang ceramah banyak. Nah, ini sekarang ada ya, semua pengen menjadi penceramah. Ulamanya sedikit, ilmunya sedikit, tapi berani ini warna nabi. Kalau kamu dan panjang umur, nanti akan kamu temukan zaman kathiru fuqabahu qalilun ulama'u, kathirun su'aluhu qalilun maktubu. Banyak orang yang meminta-minta, tapi sedikit orang yang memberi. Asal ada bansos, asal ada apa itu, kan banyak orang yang ingin mendapatkan, bahkan yang naik mobil kalau sudah ada di kantor pos itu, kalau motor itu sudah biasa lah. Jadi orang merasa miskin, banyak yang meminta tapi sedikit yang memberi. Al-hawa fihi qaidul ilm, hawa nafsunya itu bisa melalaikan ilmu, jadi mengalahkan ilmu, bisa mengalahkan ilmu. Hawa nafsunya itu bisa mengalahkan ilmu. Orang pinter-pinter itu kemudian dengan hawa nafsunya, kepinterannya itu lalu bisa kalah
terjadi. Wala idza umidatis sholat, umid itu mati saja, ditinggalkanlah, tidak menjadi perhatian ketika sholat tidak menjadi perhatian. Waktu bila risha dan diterimanya suap menyuap, ya, suap menyuap di pengadilan namanya. Wa yubaruddin bi ardiyan la yasir minad dunya, menjual agama dengan barang yang sedikit dari dunia. Selamatkan, itu akan mencelakaimu. Selamatkanlah dirimu kalau sudah terjadi sana seperti itu. Kami masuk ke tadi lakbar, taruh di ini kalau semani bahwa